Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya akan buka acara ini, talkshow ini dengan satu eh, satu pernyataan lah dari Minang, dari Melayu. Takkan Melayu hilang di bumi. Nah, ini satu jargon yang sangat kuat yang akan kita dedah lebih jauh nanti, seberapa besar pengaruh kebudayaan Arab terutama terhadap kebudayaan Melayu. Dalam hal ini nanti kita akan berbincang-bincang tentang nasyid, tentang lagu, tentang nyanyian dari ranah Melayu. Sebetulnya Melayu tidak terlalu jauh dari nasyid atau mengguman, ya, bersenandung demikian. Karena Melayu mengenal seloka, Melayu mengenal gurindam, dan Melayu mengenal syair. Selanjutnya saya akan coba untuk mengucapkan selamat datang kepada kita semua lewat sebuah pantun. Air hujan masuk tempayan, musim hujan telah bersemi. Selamat datang hadirin sekalian, semoga berkenan di tempat kami. Tidur nyenyak dalam kelambu, pagi pecah penuh cahaya. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu, segala kekurangan mohon diterima. Itu dua pantun yang saya bacakan. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermakna. Hadirin sekalian, gumaman atau nasyid atau senandung dalam kebudayaan Melayu itu sudah sangat-sangat terkenal. Seperti dalam seloka, di waktu siang surya memancar, bila malam bulan bersinar. Hari berganti, minggu bertukar, supaya kita insaf dan sadar. Itu kalau dinyanyikan secara seloka, sangat menarik. Hanya saja saya ini bukan seorang penyenandung. Saya ini bukan seorang penyanyi gitu kan. Saya hanya sibuk menyumbangkan sebuah lagu. Menyumbangkan dalam pengertian membuat sumbang sebuah lagu. Demikian juga di dunia Melayu itu sudah sangat terkenal syair. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Ada satu yang sangat terkenal sekali. Gendang, gendut, tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Dan yang terakhir ini ada syair Melayu. Berhentilah kisah raja Hindustan, tersebutlah pada suatu perkataan Abdul Hamid Shah Paduka, Sultan duduklah baginda bersuka-sukaan. Abdul Muluk putra baginda, besarlah sudah bangsa muda, cantik majelis usulnya. Sahada 13 tahun umurnya ada. Itu tadi kita ambil dari syair Melayu yang ditulis pada Gurindam 12. Pada kesempatan hari ini sudah ada nanti 3 tamu kita yang sangat terhormat yang akan mengupas tentang hubungan relasi antara kebudayaan Arab atau syair Arab dengan
syair Melayu. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan Bapak Abdurrahman Muhtar, beliau dosen UI. Beliau ini kelahiran Sukabumi, tapi belakangan aktif dalam penelitian-penelitian kebudayaan di Melayu Kepulauan ya Pak ya, Melayu Kepulauan. Terus kemudian meskipun beliau ini basic pendidikannya adalah ilmu kimia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Indonesia. Terus kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Griffith University terkait juga dengan environmental protection. Terus sekarang juga sedang melanjutkan pendidikan di S3 ya Pak ya. Nah, beliau adalah pengajar di FK pada tahun 1985 sampai 1989 dan di FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sejak dari tahun 1989 sampai sekarang, meskipun sudah pensiun secara resmi Pak ya. Baik, yang pertama kita akan mendengarkan bagaimana hubungan meskipun tidak spesifik kalau saya lihat ya, tidak spesifik ke Arab, dalam hal ini lebih ke Persia, tapi paling tidak bagaimana hubungan Timur Tengah, Persia dengan Nusantara lewat syair-syair akan dibahas oleh Pak Abdurrahman. Kepada Pak Abdurrahman saya persilakan dengan segala hormat. Silakan Pak. Waktu kita 15 menit Pak ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita hari ini sedang berada di tepian Danau Kenanga. Danau Kenanga airnya tenang. Ikan kerapu mencari pakan. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan untuk sekedar menyampaikan gagasan. Saya ingin menyampaikan gagasan Nahawan Melayu dan Melayu Nahawan. Apa itu Nahawan? Nahawan itu adalah nama sebuah makam di dalam qiraat Al-Quran dan terambil dari nama sebuah kota. Kotanya kecil ya, penduduknya sampai sekarang ini tidak sampai 100.000, ada di provinsi Iran. Dan yang unik ini Nahawan ini disatukan oleh para hufaz dan qurra menjadi anggota 7 makam ya. Dari 7 makam itu ada Bayati, Ras, Sika, Hijaz, Soba, Jiharka, dan Nahawan. Jadi Nahawan ini walaupun asalnya di Persia, maka di dalam dunia Islam dia sudah menyatu di dalam qiraat. Nah, bagi orang-orang yang menyenangi, mengagumi, menikmati lagu-lagu Melayu yang bukan dangdut ya, akan merasakan kemiripan nada Nahawan ini dengan irama Melayu. Dan itu menimbulkan gasan barangkali Melayu ini bisa menyumbangkan satu variasi untuk makom Nahawan, seperti halnya misalnya Turki kepada makom Sika, ada Sika Turki yang sangat melengking. Ada Kurdi untuk Nahawan misalnya. Nah, sebetulnya acara hari ini dalam proposal yang kami sampaikan 24 November yang lalu itu memang seharusnya ada grup musik, ada penyanyi Melayu, ada kori, dan juga ada paduan suara, sehingga itu disintesiskan di situ. Nah, sebagai contoh di sini adalah saya coba menggubah sebuah katakanlah irama untuk selamat datang di dalam pembukaan acara. Selamat datang untuk membuka acara. Ini saya pernah mendengar dari kakak saya, ini dalam sebuah track, soundtrack di sebuah film Malaya tahun berapa, mungkin tahun 50-an atau tahun 40-an barangkali. Kalau boleh saya coba senandungkan. Selamat datang kami ucapkan pada
hadirin yang telah tiba, kehadiran semua kemuliaan bagi kami. Semoga majlis ini dimuliakan Allah. Nah, setelah itu barulah ada doa yang menggunakan maqam nahawan. Amin ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sailin. Wa ya najatat taibin. Amin ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sailin. Wa ya najatat taibin. Tanpa MC maka kemudian core-nya langsung menyambung nada itu. Tentu harus dengan maqam nahawan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Itulah yang saya rasakan pribadi, memang ada sambungan antara irama Melayu itu dengan maqam nahawan. Tadi doa tadi itu naik ya, karena memang sebagian ya, kalau tidak sebagian besar, sebagian lagu Melayu itu memang ujungnya naik. Dan itu seperti mengisyaratkan faidza faragta fansab. Sudah selesai kerja, kerjakan yang lain. Maka tidak selesai. Sebagai contoh mungkin Pak Gis, kita mendengar lagu Rela Menanti misalnya. Akan ku jalan, akan ku jalan, naik begitu. Nah, ini menandakan memang ada kemiripan bahwa di dalam qiraat itu sebuah makom itu biasanya terdiri dari yang nada dasar yang disebut qoror. Kemudian ada nawa, kemudian ada jawab, bahkan ada jawabul jawab. Jadi bertingkat begitu. Nah, ini kita ambil contoh misalnya katakanlah ini seorang qori melantunkan surat Al-A'raf ayat 196 sampai 97. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Nah, bagi mereka yang sering mendengar lagu Melayu, ini mengingatkan kita kepada lagu Hanya Sebuah Bintang. Oke, bisa kita nyanyi sama-sama? Hanya sebuah bintang kemilau di malam kelam, pedoman nelayan bimbang tersesat di hitam malam. Itulah bayangan hanya penunjuk jalan pulang. Sebuah bintang bercahaya di malam penuh gelombang. Wahai cahayamu, oh Tuhan, bersinar di langit tinggi, petunjuk segenap insan di malam gelap dan sunyi. Jadi kalau kita perhatikan tadi maqam nahawan dengan lagu itu punya kemiripan yang sangat dekat. Kenapa? Karena nada-nada Melayu itu merupakan bagian dari jins atau ajnas atau kelompok nada dari nahawan. Sebuah maqam di dalam qiraat Al-Quran.
Mungkin masih ada waktu, Pak? Masih, silakan. Mungkin ini juga bisa berhubungan dengan saya ambil contoh misalnya bagaimana irama lain, ya irama versi lain dari Nahwan ini ketika seorang qori membacakan ayat 193 surat Al-Baqarah, ya dilantunkan dengan versi lain. Saya mohon maaf, saya bukan penyanyi apalagi qori, jadi saya mohon maaf sekali ya, seharusnya memang yang melantunkan itu betul-betul qori dan betul-betul penyanyi. Tapi ini natural Pak, enak sekali. Terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات في سبيل الله أموات. Songkonya miring tinggi di atas menjadi adat Melayu, hai orang Melayu. Fi sabilillahi amwat. Bukanlah itu mirip? Nah, itulah yang saya maksudkan bahwa Melayu itu punya hubungan dengan Nahawan. Dan Nahawan itu berarti keperadaban ribuan tahun yang lalu pada awal-awal abad Hijriah ketika para hufaz dan qurra menyatukan makom-makom yang hidup, irama-irama yang hidup di dalam masyarakat dari Hijaz di Semenanjung Arabia sampai Nahawan di Persia yang sampai sekarang masih eksis. Jadi kalau dalam musabaqah tilawatil Quran, seorang qori itu minimal harus bisa membawakan 3 maqam. Ya. Lebih bagus tentu semuanya maqam. Oleh karena itu maka saya pikir ke depan ini kita bangsa Melayu ini harusnya bisa menyumbangkan variasi untuk maqam Nahawan itu. Kalau maqam Nahawan ini menyumbangkan, irama Melayu itu menyumbang kepada maqam Nahawan, maka disebut Nahawan Melayu. Tapi kalau irama Melayu itu mengambil nada-nada dari maqam Nahawan, maka itu disebut Melayu Nahawan. Jadi Nahawan Melayu dan Melayu Nahawan mudah-mudahan bisa kita kembangkan sehingga kita ini Indonesia ini, Melayu ini tercatat di perkembangan peradaban dunia bahwa kita ini sebagai bangsa Melayu ini yang meliputi kawasan di Nusantara sampai Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar itu banyak, bahkan ke Afrika Selatan itu punya akar sejarah yang panjang, ya bukan terbatas pada 100-200 tahun yang lalu. Saya kira itu mungkin yang ingin saya sampaikan, tapi sebagai penutup ya ada satu keunikan lagi di dalam lagu Melayu itu bahwa ketukannya itu beda sekali dengan dangdut ya, karena dangdut itu monoton itu saja. Tapi kalau di dalam Melayu itu ada 8 ketukan, ada yang 3/8, 2/8 dalam satu lagu. Misalnya kita dengarkan lagu Jumpa Mesra, ini kolaborasi Said Effendi almarhum dengan Ahmad Jais. Said Effendi dari Indonesia, Ahmad Jais dari Malaysia. Nanti bisa dilihat, bisa didengarkan di YouTube ya, nama judul lagunya Jumpa Mesra. Alangkah gembira hati. Jadi kalau ketukannya itu 8 itu dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 8 dari situ. Boleh jadi asalnya dari situ. Alangkah gembira hati, kata Said Effendi, dibalas oleh Ahmad Jais. Berjumpa pertama kali
Dibalas lagi oleh Said Effendi, dari jauh abang datang. Dibalas lagi oleh Ahmad Jais, sejak lama adik kenang, berpadulah kasih mesra, terjalin rasa saudara, lama sudah kenal suara, baru kini jumpa muka. Inilah rahmat dari Yang Kuasa, kita jumpa dalam bahagia. Manusia mempunyai rencana, namun takdir di tangan Yang Kuasa. Semoga pertemuan ini menjadi kekal abadi. Kini kita pisah lagi, semoga jumpa kembali. Semoga jumpa kembali. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Dari sini ke Cikini nyebrang kali mencari ikan. Hari ini sampai di sini, insya Allah lain kali kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pikir natural ya Pak Geis ya? Sangat natural, luar biasa sekali. Saya mendapat 2 SKS ini. Oke, baik. Berikutnya saya sudah sapa sebetulnya Pak Geis Halifah. Beliau ini produser Melayu Festival. Jakarta Melayu Festival. Itu dari tahun berapa Pak Geis? 2012. Dari 2012 ya? 2012. Dan setiap tahun. Dan setiap tahun. Setiap tahun. Oke. Pak Geis ini kelahiran Jakarta pada tahun 1961. Terus kemudian beliau ini adalah komisaris di Ancol ya Pak ya. Dan juga aktif di Mercy. Nah, nanti ada seperangkat aktivitas lainnya, pasti banyak kegiatan-kegiatan Pak Geis lagi. Tapi saya tidak usah sebutkan lebih banyak lagi. Jadi gini Pak Geis, kira-kira kalau kita dengar tadi dari dari Pak Abdurrahman tentang Nahawan ya Pak, Nahawan. Nah kalau Pak Geis, saya boleh sitir bahwa ada nggak pengaruh dari Hadramut terhadap kesenian Melayu lah terutama gitu. Silakan Pak Geis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sisi saya melakukan produser Jakarta Melayu Festival, sebenarnya bukan kepada pendalamannya ya, tetapi lebih kepada eksplorasi terhadap musik Melayu agar dikenal oleh masyarakat kekinian gitu ya. Karena ada perbedaan menurut saya antara dangdut dengan Melayu. Jadi saya punya ketertarikan bagaimana mengangkat musik ini kembali ke permukaan dan masyarakat kita mengenal musik yang liriknya punya metafor, punya keindahan yang luar biasa, punya etika. Jadi awalnya berangkatnya dari sana. Tapi kalau kita memulai dari tentang sejarahnya, memang kalau di Indonesia musik Melayu itu lebih banyak dipengaruhi oleh Melayu musik Yaman. Bahkan nama-nama tariannya pun sama. Di sana Zapin, di sini Zapin. Cuman di beberapa tempat menjadi Jipeng di Indonesia Timur, menjadi Jepang di agak ke Sumatera itu, tetapi prinsip awalnya sama. Zapin itu yang dua dengan langkah itu. Terus bahkan kalau secara grup musik sebelum ada orkes Melayu adanya orkes gambus. Musiknya musik Arab, lagunya pun bersairkan Arab. Al-Wahdah, Al-Wahton dan lain-lain yang kemudian berubah menjadi karena banyak yang suka
musiknya bernuansa Arab, tetapi liriknya sudah mulai bernuansa Melayu. Makanya lahirlah Orkes Melayu Sinar Kemala, Sinar Medan. Kemari muncul Orkes Melayu Chandra Lela itu ke tahun 50-an itu. Tapi diawali dengan musik-musik yang berawal dari Orkes Gambus awalnya. Perubahan Melayu bukan hanya dari tadi ada sisi Arabnya, tetapi juga nuansa Indianya juga cukup kuat. Terutama ketika film-film India masuk ke Indonesia. Ketika film India masuk ke Indonesia itu judulnya Anari kalau tidak salah. Terus musik Melayu mengalami perubahan lagi. Maka dikenal yang dinamakan musik Melayu Jakarta. Itulah yang tadi yang dibawakan oleh Pak Abdurrahman. Kujelang itu penyanyinya namanya Juhana Satar. Sebentar Pak, kita cut dulu sebentar. Saya disuruh menyebutkan dulu nih sponsor kita sebentar Pak. Oh siap. Bahwa pada hari ini kita beruntung dan berterima kasih karena kita disponsori oleh Bank BNI dan Bank Mandiri. Itu yang menjadi sponsor kita kali ini. Dan kita berterima kasih atas bantuan, atas sponsor yang telah diberikan kepada kita. Jadi pada hari ini kita berbicara tentang nasyid, tentang pengaruh kebudayaan dari Timur Tengah dan terhadap kebudayaan Melayu, terutama senandung, terutama lagu, terutama nasyid yang ada di wilayah Melayu. Sekilas tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Geis Khalifah tentang itu tadi bagaimana perkembangannya sebetulnya di Indonesia dan bagaimana sebetulnya perkembangan musik Melayu sampai pada musik-musik Melayu yang kita kenal pada zaman-zaman Said Effendi dulu. Nah, kalau kira-kira sekarang yang menjadi kendala apa sih Pak Geis? Nah, apakah musiknya begitu hingar-bingar atau musiknya terlalu monoton? Musik Melayu itu sangat luar biasa indah, keren, puitisasinya bagus. Salah satu lirik lagu Melayu itu judulnya Budi, pengarangnya Husin Bawafi, bunyinya begini. Tegaknya rumah karena sendi, robohnya hilang sendi, roboh rumahnya roboh. Tegaknya bangsa karena budi, hilanglah budi bangsa binasa. Luar biasa. Belum lagi yang lain-lain gitu ya. Jadi lirik-liriknya. Karena yang seperti itulah maka sulit sekali mendapatkan lagu Melayu yang bagus sekarang ini. Karena membuat lagu Melayu itu sangat amat sulit. Itu satu. Yang kedua, cengkoknya pun beda dengan dangdut. Dan itu pun berkali-kali kita bikin festival mencari bakat-bakat baru di Taman Mini Indonesia Indah. Itu juga tidak mudah. Itu kesulitannya. Tapi kalau secara pasar, ketika saya mengadakan Jakarta Melayu Festival 2012 yang pertama kalinya, itu seminggu saya launching ke media sosial, kemudian tiket habis. Jadi saya membuat pertama kali di Crown Plaza Hotel, karena saya tidak ingin Melayu berada di tempat pinggiran seperti yang selama ini dikenal, seolah-olah terkesannya Melayu itu musik rel, musik yang senggol gitu. Jadi saya ingin mengangkat bahwa ini adalah musik kelas menengah atas, ini adalah peradaban yang harus dikembalikan seperti wujudnya semula. Dan sumbangan Melayu terbesar kepada Republik ini adalah kita memiliki 716 bahasa, sekian ribu suku dan macam-macam, tapi kita direkatkan oleh satu bahasa namanya bahasa Melayu. Ya. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak memiliki bahasa Melayu, maka kita yang di Jakarta, kalau kita ingin berbicara dengan orang Minang pakai penerjemah. Tapi dengan bahasa Melayu itu kita tidak memerlukan penerjemah. Dimanapun di Republik ini kita berada, bahasa itu menjadi pemersatu. Itu sumbangan yang luar biasa besarnya. Nah, kembali lagi kepada Jakarta Melayu Festival. Kesulitannya yang pertama itu. Yang kedua,
kita memang harus berkolaborasi dengan yang lain-lain. Karena kalau mempertahankan dalam konsep tatanan Melayu saja yang real seperti dulu, itu seperti ke masa lalu. Sementara kan dunia berkembang, instrumen musik berkembang dengan berbagai nuansanya. Nah, kita mengadaptasi tanpa menghilangkan batang dari Melayu itu sendiri. Jadi ada kolaborasi-kolaborasi. Bahkan Jakarta Melayu Festival yang 2019 kemarin, saya menggabungkan antara Melayu dengan musik reggae. Kita mengundang Tony Q Rastafara. Itu yang hadir 12.000 orang lebih. Sebelumnya kita berkolaborasi dengan band rock namanya Cockpit Band, di masanya sangat luar biasa terkenal. Dan itu dia mengformulasi lagunya Husin Bawafi yang luar biasa, itu Bunga Nirwana. Dibikin agak itu, tapi instrumennya jadi keren sekali gitu. Terus Pak Abdurrahman mungkin sangat hafal kalau lagu ini. Ada lagu Melayu, saya kira ini adalah puncak-puncak dari mahkotanya lagu Melayu. Judulnya Seroja. Benar Pak Abdurrahman? Kenapa? Puncak dari lagu Melayu itu, mungkin Pak Abdurrahman hafal lagunya. Judul lagunya adalah Seroja. Mari menyunting Seroja bunga itu luar biasa secara lirik. Yang banyak orang salah paham. Seroja itu nama bunga, bukan. Seroja itu adalah bukan nama bunga, tapi kumpulan dari bunga melati. Orang Jakarta itu kalau mau beli melati, itu kan setelah dirangkai itu disebutnya diroja, seroje. Diroja, satu roja itu. Satu roja itu. Jadi bukan nama bunga itulah. Dia kumpulan dari bunga melati itulah. Kalau pengantin itu. Nah, itu nama pengarangnya Husin Bawafi. Di kalimat akhirnya, sekarang bukan termenung zaman termenung, marilah adik. Dia angkat itunya dari awalnya itu ke masa depan gitu. Jadi musik Melayu ini ketika diperkenalkan kembali dan kita pisahkan dengan dangdut, ternyata pasarnya luar biasa, besar sekali, tapi itu pasar yang diam. Jadi selama ini penikmatnya itu boleh dikatakan kehilangan tempat. Kalaupun ada beberapa kali dibuat di TV acara musik Melayu, hanya tunnya saja, batang dan substansi dari musik Melayunya juga nggak dapat, liriknya juga nggak dapat. Dan yang mengecewakannya lagi, dibuat lebih kepada gimmicknya. Padahal dalam konteks Melayu, kekinian maupun yang lalu tidak bisa dilepaskan dari Islam. Di Melayu itu tidak ada Anda melihat tarian Melayu yang melewati angkat tangan itu melewati dari kita. Tidak ada tatapan mata antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada sentuhan antara laki-laki dan perempuan dalam tarian Melayu. Karena semuanya etikanya itu harus terjaga. Ketika dipindah ke media TV, kadang-kadang menjadi jauh sekali dari substansi dari Melayu itu sendiri. Nah, kita harus pandai-pandai menjaga antara Melayu di masa lalu dengan di masa sekarang, tetap mengalami proses modernisasi, tapi substansinya tidak boleh berubah. Karena seperti yang dikatakan Pak Abdurrahman tadi, bahkan magamnya aja ada lirik-lirik pembacaan ayat Quran di sana. Jadi keindahan berpadu dengan keagamaan, berpadu dengan intelektualitas kita. Saya kira itu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak Gesalifah. Jadi estetika harus dengan etika ya Pak. Betul. Ya, dalam hal ini. Jadi tidak boleh dipisahkan di antara keduanya. Ada estetikanya, nilai keindahan, tapi aturan-aturannya. Nah itu yang membuat indah. Kira-kira gitu ya, itulah yang membuat indah. Jadi sebetulnya kita sudah ada, saya tidak sebut sebagai tamu, tapi memang beliau ini adalah tuan rumah dari kemelayuan itu nanti. Karena kita sudah kehadiran atau sudah didatangi oleh Bapak Dr. Ahmad Dahlan dari Kepulauan Riau. Assalamualaikum Pak Dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana? Bapak di pulau apa nih Pak sekarang? Hingga ya. Batam, saya di Batam. Oh di Batam. Oke. Bapak di Batam ya. Oke. Saya kenal beberapa lah di Batam tuh. Saya kenal Pak Akib. Pak Akib. Abdul Qadir Ibrahim. Kepala dinas sekarang ya. Ya. Beliau beberapa kali ketemu lah Pak. Bagaimana Pak? Puasa di sana musimnya apa? Panas apa hujan ini sekarang? Baik, di Batam kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Jadi ada kaitan dengan di Batam. Oh lagi pancaroba. Oke Pak. Baik Pak. Kita berbincang-bincang tentang pengaruh Arab dengan terhadap kebudayaan Melayu nih Pak. Pandangan Pak Dr. Ahmad Dahlan kira-kira seperti apa akulturasi yang terjadi sekarang ini? Seperti tadi sudah dibahas oleh Pak Abdurrahman dan juga Pak Gey Salifah. Kalau dari sudut pandang Pak Ahmad Dahlan seperti apa akulturasi yang terjadi itu? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak. Memang di daerah Melayu ini saya akan mencoba lebih khusus lagi tentang areal atau budaya Melayu ini. Kalau tadi dikatakan sampai ke berbagai daerah Indonesia, tapi mungkin lebih khusus yang berbasis budaya Melayu termasuk musiknya itu memang kalau kita persempit wilayahnya itu dimulai dari Sumatera sebetulnya. Sumatera Timur ya, dari daerah Medan ke selatan sampai ke Riau, Jambi, Palembang, Kalimantan Barat, kemudian dari Riau tentu saja dan Riau. Itu secara khusus, tapi secara umum di Indonesia ini ya pada mempunyai beragam budaya Melayu termasuk musiknya seperti yang disampaikan tadi. Nah, kemudian di luar tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand Selatan dan beberapa negara yang ada di Indochina itu juga berbasis Melayu, budaya Melayu dan kemudian musik Melayu juga. Nah ini yang kami lihat memang sangat ada akulturasi dengan daerah-daerah sekitar, kemudian juga dari luar. Kalau dari luar ini pertama dibawa oleh pengembangan Islam ke daerah Nusantara. Kemudian juga bercampur dengan para kawan-kawan dari barat, dari kolonial dan lokal. Nah, pengaruh lokal ini yang ingin sedikit saya tekankan bahwa pengaruh kerajaan, pengaruh istana sangat besar terhadap perkembangan musik dan budaya. Karena itu adalah sentral politik yang mempunyai kekuatan untuk mengembangkan budaya dan seni Melayu ini. Jadi bisa dikatakan bahwa pusat-pusat seni memang dari kerajaan-kerajaan, dari istana-istana sebetulnya, baru dari masyarakat. Nah ini yang kita terima kemudian begitu negara ini merdeka, maka dia berkembang di masyarakat tanpa atau berkurang sekali pengaruh istana ini. Ini mungkin pertama yang membuat perkembangannya tidak terlalu signifikan, sebagai yang disampaikan tadi bahwa peminatnya banyak tapi dia tidak terlalu tampil ke depan. Ini berbeda dengan kawan-kawan di seberang di Malaysia di sana, karena mereka mesti berkerajaan, maka pengaruh istana, pengaruh kerajaan ini masih kuat sekali. Nah ini mungkin yang perlu kita pikirkan ke depan, bagaimana kita bisa terus mengembangkan budaya dan seni Melayu.
kearifan lokal bisa turut berkembang dengan baik sekali karena adanya kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah-daerah budaya seni termasuk seni dan budaya lain. Ini kabar baik sekali. Ini bisa kita lihat sekarang betapa daerah-daerah berkembang bukan seni lain tapi juga budaya dan kearifan lokal di daerah-daerah lain di Indonesia ini cukup besar. Kami di Batam membuat sebuah event tahunan yang kita sebut Kenduri Seni Melayu. Itu sudah kita adakan selama 16 tahun berturut-turut. Alhamdulillah ini sangat menyatukan kawan-kawan dari negeri-negeri Melayu di daerah Melayu di Indonesia, di provinsi dan kabupaten di Indonesia, serta dari negara-negara tetangga, dari Thailand, dari Singapura, Malaysia, Brunei, nah yang belum sampai ke Filipina lagi, belum berhasil kita undang. Nah pada Kenduri Seni Melayu itu kita akan hampir semua cabang seni yang bisa dibuat dari daerah masing-masing yang bisa ditampilkan. Sangat-sangat membantu karena akhirnya kita di sana bukan sekedar menyajikan, tapi mengadakan diskusi-diskusi yang sekedar bagaimana terus mengembangkan budaya Indonesia dan seni Melayu ini. Nah kita harapkan dengan adanya bincang-bincang seperti ini, mudah-mudahan bisa terus mengembangkan di daerah-daerah itu sendiri. Memang tidak banyak orkes-orkes yang populer di masyarakat karena mungkin selera yang tidak selera terutama di kalangan anak muda yang tidak terlalu populer di kalangan mereka. Walaupun kita terus sepakat bahwa musik Melayu sekarang ini, lagu sekarang ini berasal dari Melayu. Jadi ini Pak yang menjadi PR kita ke depan, bagaimana supaya musik Melayu tetap diminati oleh masyarakat. Kita lihat misalnya ST12 dan musik-musik itu kan begitu diterbitkan melalui yang ada nuansa Melayunya sangat populer di tengah masyarakat. Jadi sesungguhnya akulturasi yang terjadi yang dialami oleh India Arab ini dan juga lokal seperti di daerah Melayu ini ada lagu-lagu asli, ada lagu-lagu Davin, ada joget, itu sesungguhnya sangat diminati oleh masyarakat. Kurang kita bisa menampilkan. Itu mungkin Pak. Oke, baik Pak. Sambil nanti kita coba elaborasi lagi, saya ingin kembali dulu ke Pak Abdurrahman. Kalau sepengalaman Pak Abdurrahman ketika berkunjung ke Pulau Penyengat atau pulau-pulau yang ada di sekitar Kepulauan Riau kemarin itu, perkembangannya seperti apa kira-kira dari perkembangan musik-musik tradisional yang berbasis pada apa tadi, berbasis pada musik-musik dari atau langgam dari Persia tadi, Pak? Ya di Pulau Penyengat itu cukup bagus ya. Belakangan ini ada festival Pulau Penyengat yang selalu diadakan pada bulan Maret ya. Cuman saya belum berkesempatan, selisih saja 1 pekan begitu ya karena terkendala masalah transportasi. Itu dalam festival Pulau Penyengat itu ditampilkan semua, ada tari, ada musik, bahkan diperlombakan. Misalnya Gurindam 12. Gurindam 12 itu saya kira sampai sekarang ini memang tidak ada duanya ya, tidak ada taraknya begitu ya, pesan-pesan di dalamnya itu bagaimana sebuah ajaran agama itu disampaikan dalam bahasa lokal yang dengan mudah bisa difahami. Kita tahu misalnya sholat itu tiang agama. Dalam Gurindam 12 dikatakan barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Begitu kata Pak Ges tadi, metafornya itu luar biasa. Dan ini kita tidak jumpai gitu di dalam seni-seni yang ada sekarang ini. Juga pakaian ya. Yang saya kenakan ini Teluk Belanga itu pakaian kita.
Saya ingin Teluk Belanga ini jangan diklaim kepunyaan Malaysia. Ini baju Melayu itu adalah baju nasional kita. Pakaian duta besar ini mengadopsi Teluk Belanga ini dengan variasi atau dengan improvisasi begitu. Jangan sampai Melayu ini diklaim menjadi cirinya Malaysia, bukan. Melayu ini adalah Nusantara, termasuk pakaian. Saya kalau khutbah Jumat misalnya saya mengenakan ini. Ini bukan Arab, bukan Eropa, tapi Nusantara yang bercirikan Arab. Kita dengan peci hitam ini, songkok, ini menjadi sekaligus identitas Muslim dan sekaligus identitas bangsa. Nah itu di Pulau Penyengat kita bisa mendengar dialek orang di sana bagaimana ya mengucapkan kata demi kata. Jadi kalau saya bandingkan memang Pulau Penyengat itu seperti juga Nahawan ya, kecil begitu ya. Kan Pulau Penyengat itu panjangnya cuma 2 km, lebarnya 800 meter, lebih kecil dari kampus UI ini. Tapi bisa dibayangkan itu menjadi pusat pengembangan ilmu di situ. Jadi di situ kalau saya misalnya jadi ketua program studi bahasa Indonesia atau program studi sejarah, saya akan wajibkan mahasiswa itu berkunjung ke sana. Lihat apa yang terjadi di sana. Bagaimana pengembangan bukan hanya seni tapi juga keilmuan yang luar biasa. Kita mungkin sekarang ini mencari-cari carut-marutnya politik. Sebetulnya Raja Ali yang diteruskan oleh putranya Raja Ali Haji sudah menulis Thamarat al-Muhimmah misalnya. Ya di situ ada etika politik bagaimana. Jadi kebudayaan Melayu itu sebuah peradaban yang lengkap, bukan hanya pakaian, bukan hanya nyanyi-menyanyi. Ya, semuanya ada dan kita ini sekarang ini memerlukan itu di tengah persoalan-persoalan bangsa yang seperti ini kita memerlukan pemikiran-pemikiran itu. Itu Pak kesan saya berkunjung ke Pulau Penyengat. Banyak manuskrip di sana yang sangat menarik. Dan salah satunya misalnya saya baca tahun 1904 ada tulisan tentang suasana mau hujan begitu, masih kita baca hujan lebat hari Isnin misalnya, tulisan tangan sangat. Tapi apa yang menarik itu tulisannya dengan huruf riq'ah. Dan huruf riq'ah ini kita tahu adalah jenis tulisan yang biasa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, untuk kuliah, untuk sekolah, surat menyurat kenegaraan, surat menyurat resmi itu riq'ah. Artinya di sana tulis menulis itu sesuatu yang digemari dan sekaligus dihormati. Bangsa itu kalau tidak punya budaya membaca, tidak punya budaya menulis, tidak akan bisa berkembang. Kita sekali-kali sejarah itu seperti kaca spion, sekali-kali kalau mengendarai mobil kita perlu tengok-tengok kaca spion itu. Jangan lihat ke depan terus, bahaya. Tengok-tengok sedikit kaca spionnya ada apa di belakang. Saya kira itu kesan yang saya itu banyak khazanah ilmu yang mutiara terpendam di sana yang belum kita gali. Kesan saya. Oke. Kalau saya coba melangkah ke depan. Jadi saya lihat gini Pak Kiai Khalifah. Ini kan kita perlu ada satu momen, ada satu ritual lah katakan gitu ya, yang menjadi pembiasaan bagi kita, bagi anak muda untuk dekat lagi dengan khazanah Melayu ini, dengan bumi Melayu, dengan dunia Melayu ini. Kira-kira bayangan ke depan dengan ritualisasi atau pembiasaan ini seperti apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda nanti? Kalau saya sih mereviewnya kepada Pak Ahmad Dahlan tadi, bahwa perkembangan Melayu itu di Malaysia juga karena ada faktor kerajaan. Sebuah budaya itu ada keberpihakan dari kekuasaan. Kalau tidak ada keberpihakan, apalagi cuma narasi-narasi kosong, tetapi tidak ada kebijakan, ya nggak jalan. Karena di dalam suasana
globalisasi seperti sekarang ini, lantas juga derasnya arus masuk dari beragam budaya, dan sementara kita tidak memiliki sebuah kebijakan yang relatif kuat dan punya arah tertentu tentang budaya, ya kita hanya menjadi rumah yang gentengnya kita buka semua tanpa kita punya lapisan filter. Dan ini bukan problem sekarang, problem lama. Kan setiap kongres kebudayaan kita selalu tidak punya satu konklusi kita mau apa setelah habis rapat berhari-hari, habis seminar berhari-hari. Kan tidak menjadi itu kan. Padahal Pak Emil Salim dan teman-teman waktu itu pernah membuat Indonesia 2020, tapi kongres simposiumnya di tahun 1980. 80-an kira-kira kayak gitu. Saya sempat membaca bukunya itu. Beda dengan Malaysia. Malaysia itu jelas gitu loh. Perangkatnya, langkah-langkahnya semuanya jelas. Ini kita lebih kepada individu-individual. Kebetulan tadi Pak Ahmad Dahlan di sana membuat pagelaran setiap tahun. Saya di Jakarta membuat Jakarta Melayu Festival setiap 2012. Ya, tiap tahun dimulai dari 2012. Di Medan juga ada. Tetapi itu tidak akan punya kekuatan yang masif kalau tidak ditopang oleh instrumen kekuasaan. Dalam konteks kebudayaan ya. Karena kan memang itu harus ini. Dan kita juga, saya terbuka saja. Sekarang ini agak ada alergisasi terhadap nilai-nilai keislaman kalau ada. Saya mau beri contoh. Kemarin kan nama seorang tokoh hilang. Bagaimana pula seorang tokoh bernama Hamzah Fansuri. Di tahun 1600 dia sudah membuat lirik, judul lagunya bukan lirik, dibuat jadi lagu oleh Raffi Kande menjadi judul lagu Melayu namanya Perahu. Itu seorang ulama besar yang lirik-liriknya itu kemudian dibuat syair oleh Raffi Kande. Bagaimana masyarakat kita, anak muda kita mengenal yang seperti ini, sedangkan tokoh seperti Hasyim Asy'ari aja coba dihilangkan dari buku sejarah kita. Karena Melayu dekat sekali dengan keislaman, nggak bisa jauh, bermuaranya di sana, saling melengkapi. Itu sisi lain. Sisi kita tetap selalu optimis karena siapapun orang yang sudah mengenal Melayu, saya di Jakarta, besar di Jakarta, tidak punya garis keturunan Melayu. Pak Brahman lahir di Sukabumi ya, besar di Sukabumi. Kalau secara kemelayuan darah mungkin enggak, tapi minat kita menjadi sangat luar biasa. Karena memang ini punya nilai, punya estetika yang luar biasa. Jadi ini tidak akan mati. Tidak akan mati, akan selalu ada terus. Karena ini peradaban besar. Tapi bahwa ini menjadi terekspos secara luas, ini perjuangan bersama. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Acara kita ini disponsori oleh BNI dan Bank Mandiri. Saya coba ulang-ulang lagi itu sebagai ucapan terima kasih kepada kedua sponsor kita. Kita langsung beralih ke Pak Dahlan lagi, Pak Dr. Ahmad Dahlan, masih ada? Halo Pak. Siap, ada. Nah, Siap. gimana Pak? Kalau kita lihat dari sisi pemerintah nih sebagai pengelola, gitu, sebagai pihak yang punya otoritas lah untuk mengembangkan, untuk mendekatkan kita pada nilai-nilai kemelayuan itu, kira-kira kalau di lokal sana, kira-kira ada nggak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk paling tidak punya semacam roadmap lah gitu untuk mendekatkan khalayak, mendekatkan generasi muda terutama dengan dunia Melayu, dengan kebudayaan Melayu, dengan produk-produk budaya Melayu. Kira-kira seperti apa Pak? Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Pak Abdul Rahman dan Pak Khalifah yang
orang Jakarta dan orang Sukabumi, tapi luar biasa perhatiannya terhadap kemelayuan ini. Terima kasih, dan itu adalah sumbangsih yang besar bagi dunia kemelayuan, terutama budaya dan seni Melayu. Yang kedua yang Bapak sampaikan ini, memang inilah PR kita sekarang, Bapak. Saya termasuk salah seorang yang lahir di tanah Melayu, atau tepatnya di Batam, jauh sebelum Batam ini dikembangkan. Dan Batam ini adalah daerah Melayu yang berbudaya Melayu, berbahasa Melayu, serta berkesenian Melayu. Tapi kemudian sekarang dengan perkembangan yang begitu pesat, dengan penduduk yang sudah 1,5 juta orang ini, memang luar biasa sekali akulturasi yang terjadi budaya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya sampaikan tadi yang pertama, dan yang Bapak sampaikan tentang, katakanlah istilah sekarang tuh apa ya, aspek politiknya lah, political will itu memang diperlukan. Yang sampaikan Pak Khalifah juga seperti itu. Pertama, memang begitu kita merdeka, begitu kita akan merdeka, semua kerajaan-kerajaan di Indonesia ini menyatakan melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kerajaan Melayu yang ada di Sumatera, kerajaan di Jawa, termasuk Jogja, di Sulawesi, di mana saja menyatakan menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sejak saat itu, maka sesungguhnya secara formal, secara hukum, tidak ada lagi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini yang eksis sebetulnya, yang punya otoritas sebetulnya. Karena apa? Karena kita betul-betul disemangati dengan semangat ingin merdeka lepas dari penjajahan dulu. Kita lupakan dulu lah daerah kita semua, yang penting merdeka dulu kita. Dengan demikian, tidak berarti bahwa budaya, seni dan sebagainya di daerah itu hilang, tidak. Tetapi mohon maaf, tidak ada lagi yang ngurus. Jadi semuanya berkembang apa adanya, secara alamiah saja sebetulnya. Di kerajaan-kerajaan yang ada di Medan, seninya, budayanya itu berkembang secara alami saja. Begitu juga dengan suku-suku lain. Jadi lagi pusat kekuasaan yang mengurus mereka, mengelola mereka. Nah, ini sebetulnya kebijakan atau peristiwa pertama yang bukan menghilangkan, yang mengangkat di satu pihak, menjadikan nasionalisme kita ini sangat tinggi sehingga kita merdeka dalam misi kemerdekaan, tapi di satu pihak budaya-budaya menjadi bias kemudian. Bukan berarti hilang, tapi secara formal tidak lagi yang mengurusi. Nah, alhamdulillah kita merdeka, kemudian ada orde lama, ada orde baru. Betul, mereka juga memperhatikan kearifan lokal, budaya lokal, dan sebagainya. Tapi tidaklah sebernas yang zaman kerajaan-kerajaan dulu. Itu sudah pasti, karena ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya lanjutkan. Nah, alhamdulillah kemudian kita ada otonomi daerah. Nah, saya berharap banyak dari otonomi daerah ini, agar bisa pemerintah daerah ini yang setiap tahun mereka dipilih oleh rakyat, kemudian mereka juga membutuhkan dukungan rakyat dan sebagainya. Ini kesempatan baik untuk mengembangkan budaya Melayu, bukan saja budaya Melayu, tapi semua seni budaya dan tradisi di daerah. Ini perlu sekali. Saya beri contoh misalnya dengan adanya otonomi daerah, kemudian di daerah-daerah Melayu terbentuk lembaga adat Melayu. Lembaga adat Melayu Riau, lembaga adat Melayu Kepulauan Riau, lembaga adat Melayu bla 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 semua. Ini semua menjadi induk yang menyatukan budaya dan seni Melayu ini melalui lembaga-lembaga kemelayuan seperti ini. Jadi saya ingin katakan bahwa apabila kita ingin mengembangkan seni, budaya, dan kultur Melayu ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Khalifah juga tadi, perlu keberpihakan.
Tanpa itu maka bisa ada jalan tapi nampaknya terseok-seok. Buktinya sekarang yang populer dangdut di masyarakat. Walaupun ketika ada orang yang menyanyikan lagu Semalam di Malaysia atau lagu-lagu Melayu itu banyak orang yang tersentuh juga dengan lagu-lagu seperti itu. Tapi tidak terlalu populer di masyarakat, apalagi di kalangan anak-anak kita, anak-anak milia sekarang. Itu Pak sementara Pak, terima kasih. Tapi kalau menurut saya ada keberanian dari kelompok muda. Saya melihat ada satu kelompok musik gitulah katakan begitu, mengubah lagu-lagu Mak Yong itu yang kelihatannya tadinya sangat monoton itu berubah jadi sangat dinamis. Itu saya lihat, saya pernah nonton. Ada tidak perkembangan-perkembangan semacam itu di Batam dan di sekitar Riau, Pak? Kalau di daerah Batam dan Riau ada terus Pak, sebenarnya terus berkembang. Jadi Mak Yong sendiri ada di Batam berkembang, dan seni-seni yang lain seperti disampaikan oleh Pak Abdurrahman juga tentang syair tadi itu masih berjalan. Bahkan ada festival syair diikuti oleh Riau, kemudian oleh Singapura, Malaysia, Brunei, ikut semua syair itu. Jadi by the way, kawan-kawan di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand Selatan, Brunei, Singapura dalam hal ini komunitas Melayunya itu sangat welcome apabila kita undang mereka untuk datang, dan apabila itu juga datang ke sana juga mereka sangat welcome. Jadi sense Malay ini sesungguhnya sangat kuat sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Kembali kepada yang Bapak sampaikan tadi, betul Pak, mereka akhirnya mencari cara sendiri supaya Melayu ini bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi itulah tadi, kembali ke pasar lagi. Saya melihat misalnya di Medan. Di Medan ada tren baru sekarang, di Delhi lah. Itu ada, kalau ada orang pesta-pesta kawin, itu mereka menyanyikan musik Melayu. Tapi iramanya itu, liriknya tetap sama, iramanya sama, tapi disesuaikan. Tetapi disesuaikan dengan musik-musik yang seperti sekarang ini. Maaf, lupa namanya karena tidak terlalu ingat, tapi ada di YouTube itu cukup menarik kemasannya oleh masyarakat dan responnya luar biasa sekali. Jadi diperlukan kreasi-kreasi memang yang sehingga dia acceptable di masyarakat, bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, ini sekali lagi perlu mungkin semacam studi supaya apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat kita tentang Melayu ini. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi kita masih optimis kan Pak? Kita masih optimis dengan perkembangan atau pendekatan generasi muda dengan dunia Melayu, dengan Hasanah Melayu ini kan Pak? Saya optimis, sangat optimis Pak. Itu saja sebetulnya. Yang paling penting adalah optimisme itu. Oke, Pak Geis, ada statement yang ingin disampaikan tentang kedepannya. Bagaimana kita berupaya untuk mendekatkan lagi ya generasi muda dengan akar Melayu, dengan dunia Melayu, dengan pola pikir Melayu. Mudah aja, dan itu ada nilai tambahnya, ada nilai plusnya. Kalau kita pengen anak-anak kita pintar, maka dari masih kecil, selain didengarkan ngaji, di mobil itu kita pasangkan musik Melayu, anak itu akan pintar. Dan dengan otomatis dia akan semakin mengenal budayanya sendiri. Nah, kalau dengan festival Jakarta Festival Melayu apa kira-kira yang? Kalau Jakarta Melayu Festival itu kan acara rutin tiap tahunnya. Dan alhamdulillah Gubernur DKI Pak Anies Baswedan memang dari awal bersama kita dari 2012. Jadi dia sangat mensupport full kegiatan-kegiatan ini, dan memang tidak bisa saya sendiri. Harus banyak tempat lagi melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda tentunya. Dan dengan beragam kebudayaan yang lain juga, baru ini berkembang menjadi kuat. Ada satu hal nanti di Jakarta itu
Trotoar-trotoarnya kan sekarang bagus sekali. Lebarnya 10 meter dan itu menjadi ada ajang kreasi seni. Di Sudirman Tamrin itu akan ada, dulu sudah pernah tapi karena pandemi kita berhenti. Namanya Musik Tepi Barat. Di sepanjang tim itu ada street gallery kurang lebih 100 meter, nanti akan ada penampilan pembacaan puisi segala macam itu di sepanjang Cikini Raya. Belum masuk ke timnya, tapi di luar. Jadi kita punya pentas-pentas kesenian di pinggir jalan. Nah di Sudirman Tamrin itu ketika saya tampilkan musik Melayu dari grup band Seroja, teman-teman yang ambil itu orang yang keluar dari FX mau menaik ke shelter busway berhenti dulu lama sekali menikmati itu. Nah kalau ini pandemi berakhir, kita akan bisa mendengarkan musik-musik Melayu di trotoar-trotoar jalan kita. Dan saya kira itu konsep yang menarik sekali. Kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Oke. Berarti memang kedepannya masih ada ya optimisme masih sangat luar biasa. Kalau Jakarta inilah karena didukung sekali oleh Dinas Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata DKI. Dan itu bayangkan sesuatu yang orang hanya bisa menonton di sebuah panggung, ini kita turunkan langsung di pinggir jalan dan dikurasi dengan baik. Jadi tidak sembarangan gitu. Dan itu adanya di trotoar jalan senja hari, orang pulang kantor, ada video-videonya di YouTube juga banyak, namanya Musik Tepi Barat. Musik Tepi Barat. Itu kita sudah mulai beberapa tahun yang lalu, kemudian berhenti setelah ada pandemi. Oke. Ini sebelum kita tutup, statement terakhir Pak Abdurrahman, silakan. Saya kira yang terpenting dari obrolan kita ini adalah bahwa budaya Melayu ya itu bagian dari peradaban Islam, dan budaya Melayu itu menjadi pemersatu bangsa. Tanpa peran Melayu ya ini bangsa ini akan terkotak-kotak dengan seperti tadi Pak Ges, berbagai macam bahasa. Tetapi dengan peradaban, dengan budaya Melayu khususnya dalam bahasa ini, kita ini menjadi satu. Itu tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dihilangkan perannya itu dalam soal pemersatuan ini. Karena itu maka mengembangkan budaya Melayu berarti mempersatukan Nusantara, mempersatukan bangsa. Dan karena Melayu itu tidak bisa dipisahkan dari Islam, maka dalam mengembangkan Melayu itu berarti juga harus mengembangkan Islam. Karena Islam itu mayoritas di negeri ini, maka berarti memajukan Islam itu berarti memajukan bangsa. Saya kira itu yang menjadi inti, dan memang betul bahwa harus ada keberpihakan. Di dalam Islam, peradaban Islam itu tidak pernah terjadi ada ilmuwan yang misalnya dibunuh karena bertentangan begitu dengan pendapat istana. Tidak pernah. Kenapa? Karena pimpinan ilmu, pimpinan politik, pimpinan agama itu ada di suatu tangan. Itu intinya di situ. Ya mungkin pada zaman sekarang bentuknya sudah berbeda, tapi esensinya harus begitu. Harus si seorang pimpinan itu harus mengerti aspek-aspek itu. Karena itu di dalam kerajaan Raja-Raja Mataram itu kan gelarnya itu kan Sonopati Ngalogo Khalifatullah Sayyidin Panotogomo, Panglima Perang, Khalifatullah, dan penghulu agama itu jadi satu di bawah, dipegang oleh satu. Jadi otomatis tidak ada pertentangan, dan otomatis pula seperti yang terjadi dalam masa Sultan Mahmud Riyad Shah itu kan beliau menggesa terus. Setiap orang wajib memakai bahasa Melayu. Di dalam sejarah kita, bahasa Belanda itu tidak pernah jadi bahasa resmi Sultanat dimanapun. Tidak pernah. Bahasa Belanda walaupun sekian ratus tahun. Tetap menjadi bahasa lokal, bahasa Melayu. Setelah menjadi bahasa nasional, maka syarat untuk menjadi sultan itu harus bisa berbahasa Melayu. Dan itu digesa oleh sultan itu, setiap orang harus berbicara bahasa Melayu, supaya ini menjadi bahasa itu semakin banyak penuturnya, semakin berkembang. Dan kemudian digesa dengan mengembangkan ilmu, tradisi intelektual, menulis, membaca, memahami. Dan sifatnya itu saya kira kita memerlukan 3 ciri. Yang pertama itu terbuka,
harus terbuka bahwa penemuan-penemuan lama itu adalah harus kita anggap sebagai anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi kita harus terima itu. Kemudian yang kedua itu adalah kreatif. Dan yang ketiga adalah cerdas. Ya dulu bahasa Melayu itu yang dari Jambi itu kan tidak ada bentuk tulisannya. Kemudian dengan masuknya Islam tersedia banyak kosakata. Karena dalam Islam itu semua orang wajib membaca Al-Quran. Tersedia banyak kota. Maka itu dengan kreativitas dan kejeniusan budayawan-budayawan Melayu pada waktu itu, maka jadilah bahasa ini penuh dengan kosakata dan tidak perlu mencari kosakata baru. Tanpa kosakata tentu bahasa tidak akan berkembang. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Ahmad Dahlan, ada statement terakhir, silakan. Ya, jadi statement terakhir pertama, kita apresiasi dengan acara hari ini, dan di samping yang saya sampaikan tentang political will itu juga perguruan tinggi, Pak. Saya begitu dikontak akan ada acara hari ini dari UI, saya berbesar hati sekali. Dan ini apabila diikuti oleh kawan-kawan di perguruan tinggi lain di Indonesia ini, dampaknya akan luar biasa sekali. Sebab perguruan tinggi memegang peran penting sekali dalam perkembangan sebuah budaya. Yang pertama, Pak. Jadi lebih banyak diadakan tentang seminar dan kegiatan apa saja yang kemelayuan ini, insya Allah akan lebih berkembang karena mempunyai dampak ke bawah. Nah, harapan kita juga universitas daerah yang mulai berkembang sekarang ini juga bisa mengadakan acara-acara keberpihakan terhadap kemelayuan ini dan budaya-budaya lokal di daerahnya masing-masing tentu saja. Yang terakhir, sebagai penutup saya boleh menyampaikan sebuah pantun mungkin, Pak. Ini mendadak aja Pak. pantunnya. Justru itu yang ditunggu-tunggu. Kalau bukan karena Bayu, tiadalah mentari terbit tinggi. Kalau bukan karena Melayu, tiadalah kita bersilaturahmi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Geis, yang terakhir. Saya menyambung Pak Abdurrahman karena menarik sekali. Kebersamaan sebuah bangsa, menarik kepada Melayu sebagai sebuah peradaban, bahasa dari kita, dan mengoptimalkan peran-peran semua kelompok, juga menyatukan banyak kelompok. Saya agak politis dikit. Berhentilah bicara radikal-radikal terhadap umat Islam, bosen gitu. Karena itu semakin menegasikan gitu. Bicara itu pasti yang kena kepada umat. Kepada umat itu banyak. Dan itu mengalami ketersinggungan. Sudah, kita bicara tentang peradaban Melayu. Kita angkat budaya ini sedemikian rupa. Ada penyatuan di sana gitu. Lebihnya sudah, itu aja. Karena kalau seorang gubernur, seorang menteri masih bicara konteksnya itu pegawai negeri kena paham radikal ini, udah lo nggak bisa kerja ya, kira-kira gitulah pengertian saya. Tapi kalau dia bisa kerja, dia bicara secara intelektual, membangun masa depan, bikin kerjasama, bikin peradaban-peradaban yang bisa menyatukan kita. Mengangkat kosakata yang mengangkat dan menyatukan kita, bukan kosakata yang semakin menjauhkan kita. Saya kira itu. Makasih. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman, Pak Geis Khalifah, dan di sana ada Pak Ahmad Dahlan. Kita tutup perbincangan kita hari ini dengan, saya ulang lagi bahwa ada pernyataan takkan hilang Melayu di bumi. Artinya kalau Melayu takkan Melayu hilang di bumi. Takkan Melayu hilang di bumi. Mengangkat batang terendam. Mengangkat batang terendam. Artinya pada hari ini kita mencoba untuk melihat apa yang menyatukan bangsa ini, apa yang menyatukan kita semua, yaitu peradaban dan kemelayuan kita. Terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.